Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'a hudahu ila yaumil qiyamah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di penghujung Ramadan ini hendaknya kita terus bermuhasabah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita digolongkan oleh Allah pada orang-orang yang istiqomah dalam ibadah hingga datang kematian menjemput kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Menghambalah kamu kepada Allah, beribadahlah kepada Allah hingga datang kematian. Kita juga layak berdoa di penghujung Ramadan ini agar kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala wafat dalam keadaan Islam, yang energi Islamnya sedang kita ambil di Ramadan ini. Ketakwaan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Kalau kita bertakwa dengan sebenar-benar takwa dan Allah bimbing kita, maka ujung ayatnya kita bisa penuhi. Ya, karena ini tidak bisa kita rencanakan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan berislam. Konsekuensi bagi orang yang menginginkan anugerah mati dalam keadaan Islam, ia harus senantiasa waspada dan berhati-hati di hari-hari yang ia lewati, yang sedang ia jalani. Jangan sampai dalam posisi tidak berislam. Nah, disinilah saudaraku saya mengingatkan diri saya dan kita semua, ada jebakan setan setelah kita mengakhiri Ramadan. Apa jebakan setannya? Kadang sebagian orang digoda oleh setan bahwa Ramadan telah membuat Anda beriman, bertakwa, cukup banyak pahala, dosa-dosa yang sudah lewat diampuni, lalu di bulan Syawal berleha-leha. Ya, karena merasa sudah banyak bekal mungkin, ya, berleha-leha, bermaksiat bahkan, sehingga satu bulan Ramadan kita banyak beramal, tapi di tanggal 1 Syawal kita berenak-enak dan berbahagia dengan orang sambil minum khamr, lalu meninggal karena overdosis. Ini su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, seperti seolah dia merdeka dari ibadah yang membuat ia capek, penat, sehingga kemudian di bulan Syawal dia meninggal dalam kondisi sedang bermaksiat kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Ini namanya su'ul khatimah. Saudaraku rahimakumullah, mari kita mantapkan hati kita dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, selain agar amal-amal kita diterima, yaitu pesucian jiwa. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha fa innaka khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Selain kita meminta, kita sudah berupaya untuk membersihkan jiwa kita, sehingga hati kita ini istiqomah di jalan kebenaran, di jalan menuju Allah Subhanahu wa taala ridhonya. Jangan lupa ditambahkan lagi doa kita dengan serius, yaitu doa yang diceritakan oleh Aisyah
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering sekali berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Nabi yang membawa agama ini, Nabi yang langsung mendapatkan wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril, Nabi yang pernah dibawa menuju Sidratul Muntaha, dimi'rajkan oleh Allah, berbicara langsung di Sidratul Muntaha kepada Allah di tempat yang sangat dekat dengan Allah, masih terus memperbanyak doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Rasul, apalagi kita, kenapa kita kurang mengucapkan itu? Bahkan sholat juga kita keburu-buru, nggak sampai ya muqallibal qulub, nggak sampai dalam tahiyat itu kita nggak sampai baca doa ya muqallibal qulub. Rasulullah SAW memperbanyak doa itu, sampai-sampai kata Bunda Aisyah kepada Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, engkau memperbanyak doa ini, kenapa? Apakah engkau takut? Qala, Rasulullah menjawab, ma yu'amminuni ya Aisyah, wa qulubul ibadi baina isbi'ai min asabi'ir rahman, idza arada ay yuqalliba qalba 'abdin qallabahu. Allahu akbar. Wahai Aisyah, apa yang bisa membuat saya aman? Merasa aman sudah menjadi Rasul. Nah, kita baru menjadi umatnya Nabi, itu pun belum tentu benar jadi umat Nabinya. Merasa aman. Ini Rasulullah mengatakan, apa yang membuat saya bisa merasa aman? Sementara hati seluruh hamba Allah, manusia ini, baina isbi'aini, berada di dua jemari min asabi'ir rahman, dari jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Idza arada, apabila Allah menghendaki, ayyuqalliba qalba abdin, untuk membalikkan hati seseorang, qallabahu, maka tidak ada yang menghalangi Allah. Ya Allah, Rasul khawatir su'ul khatimah. Rasul khawatir hatinya dibalikan menjadi, dari mukmin menjadi kafir, dari syukur menjadi kufur. Allahu Akbar. Kenapa kemudian kita tenang sebagai hambanya? Hanya karena kita Ramadan telah kita lewati dengan ibadah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbana ala dinik. Suatu saat Sufyan Ats-Tsauri menangis lailatan ila subhi, dari malam sampai subuh. Pernah kita begitu? Nangis dari habis tarawih sampai subuh, pernah kita begitu apa tidak? Sufyan Ats-Tsauri menangis sampai subuh, sampai kemudian ada yang bertanya kepada beliau, aqulu hadza khaufan minadz-dzunub, apakah nangismu yang semalam suntuk ini karena takut kamu terhadap dosa yang telah kamu perbuat? Kata beliau apa? Az-dzunubu ahwanu min hadhihi wa innama abki khaufan min su'il khatimah. Dia ambil segenggam pasir. Dosa itu lebih ringan daripada benda ini. Aku menangis itu karena takut su'ul khatimah. Takut nikmat ibadah yang sudah aku rasakan ini dicabut Allah. Kita ini khawatir kenikmatan tahajud yang sudah kita rasakan, Syawal hilang, gak pernah tahajud lagi, bahkan tidak sholat, lalu meninggal dunia. Ini yang kita khawatirkan. Ya Allah, ya, kita sudah menikmati puasa, kita menikmati sedekah, kita menikmati baca Quran. Begitu masuk Syawal, semua nikmat itu Allah cabut. Dalam kondisi kita sedang jauh dari Allah, malakul maut menjemput kita, ajal
nyampe lah kita. Su'ul khatimah, na'udzubillah. Saudaraku, mari perhatikan. Mari perhatikan. Bagaimana beliau menjelaskan, ya, bahwa kesucian hati manusia, ya, mukallaf itu terbagi 4, ya, terbagi 4 kategori hati. Yang pertama adalah hati yang diciptakan oleh Allah bagi orang-orang yang memang disiapkan oleh Allah untuk berkhidmah kepada Allah dan dimasukkan ke surganya. Siapa mereka ini? Hatinya para nabi, para wali, para salihun, dan para mukminun. Ya Allah, mudah-mudahan hati kita seperti ini. Yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah berikan kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang baik. Saya sering menyebutnya dengan teman-teman di Al-Qudwah successful life. Hayatan thayyibah. Di dunia kita dipergunakan oleh Allah untuk mengabdi kepada Allah, untuk membesarkan nama Allah, untuk mendakwahkan agama Allah, untuk menjayakan agama Allah. Dipergunakan oleh Allah seperti itu. Dan di akhirat Allah masukkan kami pada surga. Ini yang kita minta. Namun kita perlu waspada dan kita perlu serius memohon kepada Allah. Karena ada model yang ketiga dan keempat. Model kedua ini masih lebih bagus. Tapi kita jangan mengklaim diri kita kelompok hati yang kedua. Yang kedua ini adalah orang yang diciptakan oleh Allah untuk mendapatkan surganya, tapi tidak untuk berkhidmat kepadanya di dunia ini. Siapa? Mereka ini yang hidupnya dalam keadaan kafir, tidak beriman, banyak bermaksiat, ya. Namun kemudian ia bertaubat kepada Allah dan Allah menerima taubatnya, sehingga dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana contoh tukang sihirnya Fir'aun. Di ujung hidupnya mereka beriman kepada Nabi Musa, lalu semua disalib, dibunuh oleh Fir'aun. Ya, tapi mereka semua jadi ahli surga. Belum membela Islam, hanya baru meyakini bahwa Musa adalah nabi dan Tuhan yang harus mereka sembah adalah Tuhan yang disembahnya Nabi Musa. Ya. Allah gambarkan mereka ini, inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana wa ma akrahtana alaihi minassir wallahu khairu wa abqa. Ya, jadi mereka masuk Islam pengikut Nabi Musa walaupun belum beramal dan mengamalkan ajarannya Nabi Musa. Dan ini banyak. Ya, termasuk di umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk pada umat Rasulullah. Ada orang yang masuk Islam, lalu kemudian baru membaca syahadat, ya, dia dibunuh oleh majikannya. Ya, dia belum berjuang dengan Islam, belum mengamalkan apa-apa dalam Islam kecuali syahadat, tapi dia masuk surga. Yang ngeri adalah yang ketiga. Dan kita sangat khawatir Allah membiarkan kita dalam posisi yang ketiga ini, dan kita harus berlindung kepada Allah jangan sampai mendapatkan jenis hati yang ketiga ini. Apa itu? Hatinya orang yang diciptakan oleh Allah untuk berkhidmat kepada Allah, tapi tidak untuk surganya.
Ya Allah. Mereka ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang hidupnya. Berjuang, berjihad. Ya. Tapi kemudian mereka mati dalam keadaan kafir. Ini dalam hadis digambarkan oleh Rasulullah SAW, boleh jadi seorang muslim itu bermaksiat, namun memang ia diciptakan oleh Allah untuk menjadi ahli surga, di ujungnya dia taubat lalu meninggal masuk surga. Ada orang yang taat, banyak ibadah, berjihad, tapi memang dia diciptakan oleh Allah untuk jadi ahli neraka. Di ujungnya dia masuk neraka karena dia melakukan kemaksiatan. Na'udzubillahi min dzalik. Dan yang terakhir adalah mereka yang memang diciptakan oleh Allah untuk menjadi musuh Allah, tidak berkhidmat kepada Allah, dan di akhirat mereka mendapatkan neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang kafir, orang-orang dari awal memang sudah munafik. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, banyak kisah yang dimana orang banyak beribadah tapi kemudian dia husnul khotimah, dan yang terkenal adalah kisah Barsisa. Ya, kisah Barsisa. Terakhir saya ingin mengingatkan kita semua ya dengan satu riwayat dari Al-Fudail bin Iyad, bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah berkata dalam salah satu kitabnya, tentunya bukan Al-Qur'an, basyiril muznimin intabu qabiltu minhum wa hadziris siddiqin in wada'tu adli alaihim adzabtuhum. Ya Allah, kasih kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat dosa itu, kalau mereka bertaubat, aku terima taubat dari mereka. Dan beri peringatan kepada mereka yang rajin ibadah itu, kalau aku cabut keadilanku dari mereka, maka aku akan menyiksa mereka. Oleh karena itu, ya warahmatullah, jangan ada kata rehat setelah Ramadan ini. Jangan ada kata saya sudah punya banyak bekal, sekali-kali bermaksiat. Saya sudah bersih, sekali-kali saya kotor, nanti bebersih lagi. Kita khawatir saat kita maksiat, saat kita kotor, ajal menjemput kita. Oke, mudah-mudahan perenungan ini bisa menjadi bahan semangat kita untuk segera menutup melanjutkan ibadah kita di bulan Ramadan ini pada bulan-bulan berikutnya. Ya, oleh karena itu, agar semangat Ramadan ini terus berjalan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan kita untuk saum Syawal. Ya, barang siapa yang saum bulan Ramadan, kemudian ia ikuti dengan saum 6 hari di bulan Syawal, maka ia seolah berpuasa sebulan penuh. Ya, Rasulullah juga mengingatkan, buruk sekali orang yang berlama-lama dia sering tahajud, tapi kemudian dia menghentikan amal ibadah baiknya itu. Ya, mari kita pelihara amal ibadah kita yang sudah kita lakukan bulan Ramadan, agar kita menjemput malakul maut dalam keadaan husnul khotimah. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Kullu amin wa antum bi khair. Minal a'idin wal faidin, taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.